15 Februari 2013, sebuah asteroid memasuki atmosfer bumi di atas Rusia. Terlihat bola api besar yang lebih terang daripada matahari, yang kemudian meledak. Lebih 100 orang cedera karena gelombang kejutannya. Asteroid bisa menjadi ancaman bagi bumi, tapi banyak juga orang yang melihatnya sebagai peluang emas. Video ini ditonton orang jutaan kali lewat komputer dan ponsel. Peralatan-peralatan canggih ini berisi logam mulia, seperti emas, perak, platinum. Karena logam ini punya kemampuan konduksi tinggi, tahan lama, dan tidak gampang rusak. Bahan-bahan ini sangat penting di dunia kedokteran, dirgantara, dan untuk teknologi. Tapi untuk mendapatkannya butuh proses yang panjang dan rumit. Pertambangan juga merusak ekosistem di sekitarnya, menghasilkan limbah beracun dan memaksa perpindahan penduduk. Tapi platinum juga perlu untuk membuat panel surya dan turbin angin misalnya. Jadi semakin hijau produksi energi, makin banyak juga pertambangan beracun. Tapi bumi bukan satu-satunya sumber logam. Bahan-bahan penting itu juga ada di luar angkasa pada asteroid. The sky certainly is no longer the limit in space. Langit bukan lagi batasan, kata peneliti dan salah satu dari pendiri perusahaan yang bertujuan menambang asteroid. Bahkan ada asteroid yang sudah mendapat namanya. Bangga, 13609 Lewicki, namanya sesuai saya. Platinum dan emas bobotnya sangat berat dan lama-kelamaan tenggelam ke dalam tanah. Karena itu, bahan-bahan ini jarang ditemukan di permukaan tanah. Di ruang angkasa, masalah itu tidak ada. Pada beberapa penemuan, konsentrasinya 100 kali lebih tinggi. Tahun 2015 misalnya, sebuah asteroid yang melewati bumi diperkirakan punya kandungan platinum jauh lebih banyak daripada yang pernah ditambang di bumi, atau Psyche. Sangat kaya logam, nilainya hampir tidak terkirakan. Tapi sampai sekarang, penambangan asteroid hanya ada dalam teori karena biaya perjalanan keluar angkasa dulu sangat mahal. Tapi situasinya mulai berubah dan orang mulai menggagas penambangan luar angkasa. Tahun 2012, Larry Page menanam modal besar pada perusahaan ini untuk menambang asteroid yang dinamakan Psyche. We will get there. Dan dialah yang memimpin misi Psyche di NASA. Hal penting yang perlu diketahui, Psyche adalah sepenuhnya misi ilmiah. Sekalipun tidak fokus soal penambangan asteroid, misi ini punya peran besar bagi masa depan. Menambang asteroid memang bisa lebih ramah lingkungan daripada menambang di bumi. Iya, ini aspek menarik yang dulu sangat jarang diperhatikan orang. Tapi, apa benar lebih ramah lingkungan? Jawabannya, iya. Bahan bakar roket yang diperlukan untuk perjalanan ke asteroid membawa pulang 1 kg platinum akan melepas 150 kg CO2 ke atmosfer bumi. Sedangkan penambangan di bumi melepas 40.000 kg CO2. Tidak ada substansi lain yang kita tambang yang melepas emisi sebesar itu. Penambangan keluar angkasa mengurangi polusi di bumi. Tapi bagaimana dari sisi ekonomi? Dalam hal keberlanjutan, keuntungannya sangat besar, tapi secara ekonomis belum.
Masalahnya, kalau orang menambang platinum lebih banyak, harga di pasaran akan anjlok. Kalau hanya dijual sedikit, keuntungan penambang juga sedikit. Padahal biaya untuk operasi infrastruktur sangat besar. Jadi ini tidak menarik untuk investor. Pertambangan luar angkasa masih perlu waktu untuk menjadi bisnis menguntungkan. Tapi beberapa investor tidak mau menunggu lebih lama lagi. Model bisnis yang perlu dana $100 juta lebih dan 10 tahun lebih sampai modal kembali, tidak ada yang mau. Dia memang akhirnya gagal menggalang cukup dana untuk impian besarnya sehingga terpaksa mengurungkan niat melakukan penambangan di asteroid. Kami tidak sukses menambang di asteroid, tapi berhasil merintis langkah untuk mencapainya. Seperti kisah para pemburu emas di masa lalu. Mereka tidak menemukan banyak emas, misalnya di California, seperti dugaan semula, namun berhasil merintis perkembangan infrastruktur yang mengagumkan. Kita makin dekat dengan cita-cita itu. Bahkan sekarang sudah ada kuliah tingkat sarjana di penambangan asteroid. Sektor bisnis ini belum sepenuhnya tertutup. Kita bisa mencari jalan dan saya pikir di masa depan ini mau tidak mau akan terjadi. Sejarah manusia menunjukkan kita berjiwa penjelajah. Penemuan baru membuat penambangan di luar angkasa bisa jadi menguntungkan. Teknologi berkembang pesat, terutama dalam teknologi komunikasi. Banyak hal sekarang biasa yang dulu belum terbayangkan. 10-20 tahun lagi banyak hal yang mungkin. Suatu hari nanti, penambangan di bumi mungkin tidak diperlukan lagi.